Pada video kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Langsung saja kita bahas tentang pecahan. Pecahan adalah bentuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pembilang dan bentuk penyebut, serta nilainya bukan bilangan bulat. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah bilangan, pembilangnya itu 1 dan penyebutnya itu adalah 2. Jadi pembilang itu selalu di atas dan penyebut itu selalu di bawah. Ini disebut sebagai pecahan setengah. Nantinya seperti itu. Nah, kemudian untuk memahami konsep pecahan, kita misalkan mempunyai sebuah pizza dalam sebuah loyang. Nah, pizza ini akan dibagi-bagikan kepada anggota keluarga kita. Nah, semisal nih yang pertama adik. Kita misalkan adik pertama, kemudian yang itu. Nah, di sini adik mengambil 2 bagian dari berapa? Nah, tadi sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 potong pizza. Ternyata adik sudah mengambil 2, yaitu potongan yang pertama dan potongan yang ketiga. Jadi kalau kita misalkan dalam pecahan, adik itu mengambil 2 pizza dari 8 pizza. Nah, kemudian ayah. Ayah. Ayah misalnya kita diambil adalah pizza nomor 6, kemudian yang nomor 2, sama yang nomor 8. Jadi ayah itu mengambil yang kedua tadi, yang ke-6 sama yang ke-8. Jadi ayah mengambil 3 dari 8 buah pizza itu. Kemudian ibu. Ibu mengambil sisanya. Jadi sisanya ibu mengambil berapa? Kita hitung ada 1, 2, 3. Jadi ibu juga mengambil pizza 3 dari 8. Nah, jadi itu merupakan konsep pecahan dasarnya. Jadi 3 ini disebut nantinya sebagai pembilang dan 8 itu sebagai penyebutnya. Jadi ini ingat konsep dasarnya. Jadi pembilang itu selalu di atas dan penyebut selalu di bawahnya. Kalau kita identikan, pembilang itu selalu di atas dan penyebut selalu di bawah. Nah, misalnya contoh lainnya, misalnya kita mempunyai sebuah kue tar. Kue tarnya akan kita potong menjadi 4 bagian. Nah, kalau kita asir bagiannya, ini yang diambil oleh adik misalnya. Ini kita akan bagikan ke adik. Nah, adik mengambil ada 1 bagian, 2 bagian. Dari 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian. Ini artinya adik mengambil, kalau kita sederhanakan, itu sama-sama bagi 2. Pembilang dan penyebutnya. Jadi adik mengambil 1/2 atau setengah dari kue yang kita miliki. Nah, jadi itu konsep dasar tentang pecahan. Nah, kita akan contohkan dengan contoh lain. Misalkan Pak Made adalah seorang kakek yang memiliki banyak sekali lahan tanah, dan tanahnya itu akan dibagi menjadi 6 seperti pada gambar berikut ini. Nah, jika kita beri nomor, ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nah, bagian yang pertama itu akan diberikan ke Andi. Bagian yang kedua juga untuk Andi, dan bagian yang keenam untuk Budi. Dan sisanya akan ditanami jagung. Nah, jadi tanah yang diperoleh Andi itu sebanyak 2 bagian dari totalnya. Totalnya ada 6 bagian. Ini adalah bagian Andi kalau kita simulkan dalam bentuk pecahan. Kalau bagian Budi, Budi hanya mengambil 1 saja. 1 dari 6. Jadi itu yang diambil si Budi. Kemudian sisanya yang tanami jagung oleh kakek itu adalah 3. 3 dari 6-nya. Atau kalau kita sederhanakan, ini sama dengan setengahnya. Jadi ingat, 1 ini merupakan pembilang dan 2 ini merupakan penyebutnya. Itu merupakan konsep dasarnya. Nah, itu dia tentang pecahan. Jadi konsepnya, pecahan itu merupakan bentuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pembilang dan penyebut, di mana pembilangnya itu adalah yang atas dan penyebutnya yang bawahnya.
Nah, di sekolah kita dihadapkan dengan beberapa jenis pecahan. Nah, secara umum pecahan itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Nah, secara umum pecahan itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, ciri-cirinya kalau pecahan biasa udah kita bahas tadi. Kalau pecahan biasa ini terdiri atas pembilang dan penyebutnya saja. Jadi kalau kita contohkan, misalnya kita punya bilangan 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Ini merupakan pecahan 2 per 3. Contoh lainnya, misalnya kita punya bilangan 7 dan 13. Jadi ini merupakan pecahan 7 per 13 dengan pembilangnya 7 dan penyebutnya adalah 13. Nah, kalau pecahan campuran, nanti dia selain pembilang dan penyebut, di depannya ada sebuah bilangan yang lain. Bilangan misalnya, contohnya kita misalnya punya bilangan 2 per 3. Ini disebut sebagai pecahan campuran karena dia ada bilangan di depan pecahan yang kita ketahui sebelumnya. Contoh lainnya misalnya kita punya 3 per 7. Ini juga pecahan campuran karena dia di depan pecahan biasa ada sebuah bilangan. Nah, kalau pecahan desimal itu biasanya kita simulkan dengan 0, jadi 0, berapa? Misalnya nih 0,10. Ini merupakan pecahan desimal. Kemudian contoh lainnya misalnya 0,25. Ini merupakan pecahan desimal. Kemudian yang terakhir adalah pecahan persen. Kalau pecahan persen itu persen. Persen itu artinya per 100. Nah, sehingga kalau kita contohkan dengan sebuah pecahan persen, itu nilainya adalah misalnya 20%, kemudian 30%. Nah, kalau misalnya ini 0,10 ini kita misalkan dalam bentuk pecahan biasa atau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, itu bisa saja nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, itu dia tentang jenis-jenis pecahan dan konsep dari pecahan. Silakan pelajari dan sampai jumpa di video selanjutnya.